Konsep perkawinan adat. Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda. Jadi, perkawinan menurut hukum adat adalah merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapaan atau keibuan, untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga, atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan yang terakhir untuk mempertahankan kewarisan. Sistem kekerabatan orang Batak adalah patrilineal menurut garis keturunan ayah. Orang Batak menyebut anggota marganya dengan sebutan Dongan Sabu Tuha atau mereka yang berasal dari rahim yang sama. Garis keturunan laki-laki diteruskan oleh anak laki-laki dan menjadi punah kalau tidak ada lagi anak laki-laki yang dilahirkannya. Sistem kekerabatan patrilineal itulah yang menjadi tulang punggung masyarakat Batak, yang terdiri dari turunan-turunan, marga, dan kelompok-kelompok suku. Semuanya saling dihubungkan menurut garis laki-laki. Laki-laki itulah yang membentuk kelompok kekerabatan. Perempuan menciptakan hubungan besan karena harus kawin dengan laki-laki dari kelompok patrilineal yang lain. Baiklah, sebelum saya menjelaskan aturan atau hukum adat perkawinan dalam Tapanuli Selatan, saya akan mengenalkan adat perkawinan Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan merupakan sebuah kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sipirok adalah ibu kotanya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah. Masyarakat Tapsel masih didominasi oleh suku Batak. Hal inilah yang menjadikan daerah ini mempunyai tradisi unik tersendiri, salah satunya dalam budaya pernikahan. Apa saja sih budaya pernikahan dalam Tapanuli Selatan? Baiklah, yang pertama ada gondang. Margondang termasuk budaya pesta pernikahan yang kental pada masyarakat Tapanuli Selatan. Gondang merupakan gendang khas Batak yang digunakan untuk memeriahkan pesta pernikahan. Bisa juga sebagai musik untuk mengiringi tarian tortor yang juga jadi ciri khas suku Batak. Bahkan, sebagian besar suku Batak di Tapsel tidak segan untuk melakukan acara margondang selama 7 hari 7 malam. Yang kedua, mangolat boru. Langkah ini dilakukan ketika pengantin perempuan akan keluar dari rumah. Ia akan dihadang oleh sepupunya yang laki-laki yang meminta uang. Uang tersebut berupa upah telah menjaga si pengantin perempuan selama belum menikah. Acara ini biasanya akan mengundang riuh sorak dan tawa dari tamu undangan yang menyaksikannya. Yang ketiga ada mengalap boru. Mengalap boru dilakukan saat pihak laki-laki beserta rombongan keluarganya datang ke rumah pihak perempuan untuk melakukan ijab kabul. Setelah sah, kedua pengantin akan mengenakan pakaian adat Tapanuli Selatan. Dan yang terakhir, yang keempat, mangalehen mangan. Acara ini hanya dilakukan oleh pihak mempelai perempuan saja, di mana budaya ini sebagai simbol pengasuhan terakhir dari orang tua kepada putrinya yang akan menjadi istri orang lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang aturan atau hukum adat perkawinan dalam Tapanuli Selatan. Pada masyarakat Batak, terdapat aturan-aturan adat yang mengatur tentang perkawinan, yaitu larangan perkawinan semarga. Marga merupakan identitas diri yang dibawa oleh setiap keturunan yang dilahirkan dalam perkawinan masyarakat adat Batak. Meskipun demikian, hanya anak laki-laki saja yang dapat membawa marga tersebut. Oleh karena itu, apabila perkawinan tersebut tidak menghasilkan keturunan laki-laki, maka sama saja tidak menghasilkan keturunan sama sekali karena anak wanita tidak bisa meneruskan marga dan tidak dibenarkan mengangkat anak laki-laki orang lain. Begitu pula perkawinan yang dilakukan wanita Batak dengan pria bukan orang Batak. Berarti ia menghilangkan marga Bataknya karena suaminya tersebut tidak bisa menjadi penerus keturunan Batak. Perkawinan semarga berarti suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai marga yang sama.
Misalnya marga Hasibuan dengan marga Hasibuan, marga Harahap dengan marga Harahap, marga Nasution dengan marga Nasution, dan sebagainya. Asal-usul keluarga dari masyarakat suku Batak dapat ditelusuri dari marga yang dimiliki masyarakat Batak semenjak lahir. Menurut Verguein, marga dalam masyarakat Batak merupakan sekelompok masyarakat yang keturunan dari kakek bersama di mana keturunan tersebut diturunkan dari marga bapa atau patrilineal. Maka dari itu semua, orang Batak membubuhkan nama marga dari ayahnya di belakang nama kecilnya. Menurut hukum adat Batak, perkawinan semarga antara wanita dan pria adalah sebuah larangan berat. Sebab perkawinan semarga itu sama dengan mengawini tutur iboto atau saudara sendiri. Akan tetapi ditemukan juga adanya pertentangan antara pengaruh adat yang melarang perkawinan semarga dengan ajaran Islam peninggalan Padri yang tidak melarang perkawinan semarga. Terlarangnya orang-orang semarga melakukan perkawinan menurut prinsip adat masyarakat Padang Lawas adalah karena pada dasarnya orang-orang semarga adalah keturunan dari seorang kakek yang sama. Oleh karena itu mereka dipandang sebagai orang-orang yang sedarah atau markahanggi atau berabang adik. Apabila orang-orang semarga melakukan perkawinan, mereka dipandang melakukan hubungan sumbang yang sangat dilarang oleh adat. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai hukum adat perkawinan Tapanuli Selatan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.